mudik, siapa di sini yang udah gak sabar nih buat mudik? Lebaran udah di depan mata, saatnya pulang kampung buat ketemu keluarga tercinta. Tapi kalian udah pada tahu belum nih mau naik transportasi apa? Jangan sampai kalian salah pilih transportasi yang nantinya malah bikin boncos atau capek di jalan. Nah, Mimin mau kasih tahu nih perbandingan 3 macam transportasi utama, mulai dari darat, laut, dan udara. Mimin bakal kasih tahu juga dari segi harga, kenyamanan, dan efisiensi waktu, biar kalian bisa mudik itu tanpa ribet. Bertahun rantau menjadi labuhan hidup, tak bayang kampung. Transportasi darat menawarkan berbagai pilihan untuk bepergian, tergantung kenyamanan dan kebutuhanmu. Naik kereta pasti nyaman banget. Selain bebas macet, kereta juga lebih cenderung efisiensi waktu karena jarang mengalami keterlambatan. Lalu ada bus. Bus yang menyediakan berbagai jenis kelas. Namun siap-siap aja nih kalau kena macet. Duduk lama-lama di bus itu bikin badan kalian pegel-pegel loh. Buat kalian yang lebih suka fleksibel, mobil pribadi mungkin jadi pilihan kita. Kamu bisa atur waktu sendiri dan berhenti kapanpun yang kamu mau. Tapi ada konsekuensinya nih, yaitu capek nyetir sendiri, apalagi kalau perjalanannya jauh. Yang kedua ada transportasi laut, contohnya seperti kapal feri dan kapal pelni. Kapal feri dan kapal pelni merupakan pilihan yang sangat terjangkau bagi kalian yang ingin membawa kendaraan sendiri. Selama di perjalanan, kalian bisa menikmati indahnya pemandangan laut dan kalian juga bisa bersantai di beberapa kapal-kapal tertentu. Namun perlu diingat lagi nih, perjalanan laut itu memakan banyak waktu dibandingkan dengan transportasi lainnya, sehingga kurang efisien bagi kalian yang ingin cepat sampai. Kalau soal kenyamanan, transportasi udara adalah juaranya. Gak perlu khawatir kena macet atau kelelahan karena perjalanan yang panjang. Kamu bisa duduk santai dan sampai tujuan tanpa repot apapun. Namun ada beberapa hal nih yang harus kamu waspadai, seperti delay atau pembatalan pemberangkatan, yang bisa jadi mimpi kamu itu bakalan buruk, yang bikin rencana perjalanan kamu itu bakal kacau. Jadi, meski cepat dan nyaman, ada baiknya kamu siap-siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi di perjalanan udara. Setiap macam transportasi memiliki keunggulannya masing-masing. Jika kalian mencari pilihan yang hemat biaya, transportasi darat dan transportasi laut adalah jawabannya. Namun, jika waktu adalah prioritas utama kalian, pesawat terbang adalah pilihan terbaik untuk mencapai tujuan dengan cepat. Nah, udah pada tahu kan perbedaan masing-masing dari tiap transportasi. Sekarang tinggal kaliannya aja nih yang menyesuaikan kebutuhan serta budget kalian. Jadi, jangan sampai perjalanan mudik kalian itu bakal jadi beban ya. Selanjutnya ada persiapan kendaraan sebelum mudik. Sebelum menempuh perjalanan jauh, ada baiknya kita pastikan kendaraan sudah siap untuk melaju dengan aman dan nyaman. Perjalanan mudik atau liburan panjang seringkali membutuhkan persiapan yang ekstra, terutama untuk memastikan kendaraan sudah dalam kondisi yang prima. Sebelum memulai perjalanan jauh, pentingnya melakukan pengecekan kendaraan terlebih dahulu. Pertama, cek rem dan tekanan ban agar perjalanan lebih aman. Pastikan aki dalam kondisi baik, serta cek lampu dan wiper, terutama saat berkendara malam atau hujan. Pengecekan saja tidak cukup loh. Servis kendaraan kalian sebelum berangkat, seperti cek mesin, oli, dan air radiator. Jangan cuma diisi bensin ya. Perawatan ini tidak cuma bisa bikin perjalanan kamu jadi nyaman, tetapi juga menjaga kendaraan kalian agar tetap optimal selama perjalanan jauh. Oke, yang terakhir, catat nomor-nomor penting layanan darurat di sepanjang jalur mudik. Jangan lupa juga bawa perlengkapan darurat seperti dongkrak, kunci-kunci, dan ban serep. Gimana nih Sobat Mudik? Pastikan cek kendaraan kalian ya. Jadi selalu ingat, keselamatan itu nomor 1. Halo Sobat Mudik, siapa nih yang udah gak sabar buat mudik lebaran nanti? Lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama keluarga. Mudik seringkali identik dengan perjalanan jauh yang bikin capek dan juga melelahkan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan selama perjalanan mudik. Nah, saat ini Mimin sedang berada di Terminal Poris yang berada di Kota Tangerang. Kebetulan Mimin juga ingin tanya-tanya langsung pada para pemudik nih, mana sih cara mereka untuk menjaga kesehatan selama perjalanan mudik? Ikutin Mimin terus ya.
Kalau sebelum perjalanan mudik, sekitar 1 jam sebelum mudik, biasanya saya makan dulu. Habis makan, saya minum kayak obat gitu, obat antimo gitu, untuk menghilang mabuk gitu. Seperti biasa saya menyiapkan kayak minuman, kayak roti-rotian gitu. Kalau minuman biasanya minuman yang bergas gitu, kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola gitu. Yang tiap 1 jam atau berapa menit sekali saya minum dikit-dikit gitu, biar tetap segar gitu. Kalau bekal biasanya di perjalanan dari busnya udah dikasih makan kan. Tapi kalau selama perjalanan yang penting tidur cukup aja. Misal 4 jam setelah perjalanan gitu, baru tidur gitu. Biasanya ya kalau dalam perjalanan jauh itu saya nyiapin fresh care kayak balsem gitu yang kayak yang beraroma gitu. Misal kalau pusing kepala bisa diolesin atau dicium-cium aja biar tubuh tetap hangat gitu. Saya Ibda Hudson Panjaitan, anggota Polsek Cipondo, jabatan Panit 1 Sabara Polsek Cipondo. Adanya imbauan kesehatan untuk para pemudik yang akan pulang kampung melalui jalur bus yang ada di Terminal Poris, intinya harus menjaga kesehatan. Ya intinya tidak ada masalah, contohnya sehat selalu itu, dan jangan tidak terketandung dengan narkoba. Siang, nama saya Pranowo dari Ketua Senkom Mitra Polri Kota Tangerang. Yang perlu kita perhatikan untuk tip mudik yang baik dan yang lebih utama yaitu merencanakan perjalanan dengan matang. Artinya ini perjalanan kita akan tempuh berapa jam, berapa hari, tentunya dari fisik kita sendiri, kemudian dari kendaraan itu sendiri supaya lebih fit, lebih fit, sehingga semuanya bisa baik. Kemudian memeriksa kendaraan secara rutin. Ini perlu diperhatikan dalam perjalanan kendaraan, periksa ban, rem, lampu. Nah ini yang utama, karena itu yang menjadi perputaran di dalam perjalanan baik di tol maupun di jalan biasa. Istirahat yang cukup. Artinya kita tidak harus memaksakan harus sampai jam sekian, hari ini jam sekian dan sebagainya. Ini juga teman masyarakat supaya betul-betul memperhatikan fisik kita sendiri, yaitu supaya istirahat yang teratur dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian membawa persediaan makanan dan minuman yang cukup, dan pastikan bahwa minuman atau makanan itu cukup dalam perjalanan. Nah, itu dia tips dari pemudik dan petugas yang udah Mimin tanyain langsung loh. Sekarang tinggal kalian nih, mau ikutin cara Mimin atau punya tips and trik tersendiri. Mimin harap perjalanan mudik kalian berjalan aman, nyaman, dan juga lancar. Selamat Lebaran guys! Setelah kita sudah membahas cara mempersiapkan mudik tanpa drama, sekarang saatnya kita lanjut ke tips penting lainnya. Yang pertama, cabut semua peralatan elektronik dari stop kontak untuk mencegah korsleting listrik yang bisa berujung kebakaran. Yang kedua, putuskan aliran regulator gas yang menyambung ke kompor. Yang ketiga, matikan keran air dan pastikan tidak ada kebocoran. Yang keempat, simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Yang kelima, pastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan rapat. Yang keenam, titipkan rumah ke tetangga atau saudara yang kalian percaya ya.
Meninggalkan rumah dalam keadaan kosong bisa membuat kekhawatiran akan keamanan. Selama kamu menerapkan tips dari Mimin, jangan khawatir. Dengan persiapan yang tepat, rumah akan tetap aman sewaktu kamu mudik. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mudik dengan tenang dan nyaman. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk persiapkan rumah kita dengan aman mulai dari sekarang. Selamat mudik dan selamat lebaran, guys!